Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Andora, NIM 17002052 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran, di mana keterampilan tersebut dapat berupa keterampilan menjelaskan, bertanya, membuka dan menutup pelajaran, memberi variasi, memberi penguatan, dan juga keterampilan lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya memilih mata pelajaran otomasi sarana dan prasarana, di mana saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Kita tadi sudah selesai mengambil absen, kita langsung masuk kepada pembahasan kita pada hari ini. Anak-anak udah ada yang tahu tentang pembahasan kita hari ini? Sepertinya masih banyak yang belum tahu ya. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang penyimpanan dari sarana dan prasarana. Akan Ibu tuliskan di papan. Penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Untuk materi penyimpanan sarana dan prasarana, sudah ada anak-anak ibu yang tahu tentang apa bahasan kita pada hari ini? Sepertinya masih belum tahu ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Untuk penjelasan pertama, ibu akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, untuk pengertian dari penyimpanan sarana dan prasarana yaitu penyimpanan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja untuk menampung berbagai hasil pengadaan, baik itu pengadaan untuk pengadaan. Nah, Ibu ada yang tahu apa itu pengertian pengadaan? Masih belum tahu juga ya. Untuk pengadaan itu dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu melalui pembelian, hibah, dan juga hadiah. Nah, Ibu lanjut lagi tentang pengertian dari penyimpanan sarana dan prasarana ini, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja untuk menampung berbagai hasil pengadaan dan barang tersebut belum atau sudah didistribusikan kepada unit-unit tertentu pada suatu wadah atau dalam ruangan tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, untuk pengertian dari penyimpanan sarana dan prasarana ini, anak-anak ibu sudah paham? Nah, sepertinya sudah paham tentang pengertian dari penyimpanan sarana dan prasarana. Ibu akan tulis di sini untuk pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian dari sarana dan prasarana. Nah, untuk penjelasan Ibu yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang dari kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan penyimpanan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu kegiatan dalam penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, untuk kegiatan dalam penyimpanan sarana dan prasarana ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan kita adalah mempersiapkan tempat penyimpanan. Pertama yaitu mempersiapkan tempat penyimpanan. Nah, untuk kegiatan kita yang pertama yaitu mempersiapkan tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini dapat berupa penyimpanan tertutup maupun terbuka. Nah, di sini tempat penyimpanan ini biasa kita sebut dengan gudang. Anak-anak udah tahu apa itu gudang? Nah, sepertinya udah tahu ya, gudang itu tempat penyimpanan. Gudang. Nah, itu adalah penjelasan pertama yaitu tentang kegiatan dalam penyimpanan sarana dan prasarana. Setelah Ibu jelaskan tadi, untuk tempat penyimpanan dari sarana prasarana ini adalah gudang. Gudang. Nah, untuk gudang tersendiri ini memiliki berbagai macam atau jenis. Ibu akan menjelaskan 3 macam dari jenis gudang ini, 3 macam. Macam dari gudang ini ada 3. Yang pertama yaitu gudang terbuka. Gudang terbuka.
Nah, untuk pengertian dari gudang terbuka ini adalah gudang yang tempat penyimpanannya barang ini terletak di luar ruangan atau tidak memakai tutup, seperti misalnya sekolah akan melaksanakan perbaikan fasilitasnya, baik itu kelas ataupun fasilitas lain seperti musola. Nah, itu untuk penyimpanan barang-barangnya. Yang untuk membuat musola kita membutuhkan semen. Nah, untuk semen ini bisa disimpan di luar. Nah, untuk penyimpanan di luar tersebut disebut dengan gudang dengan penyimpanan terbuka atau tidak ditutup sama sekali. Yang kedua, untuk macam-macam gudang yaitu gudang tertutup. Nah, untuk gudang tertutup ini gudangnya lebih seperti gudang dalam bentuk ruangan. Nah, untuk gudang dalam bentuk ruangan ini, barang-barang yang disimpannya adalah barang-barang yang tidak tahan terhadap cahaya matahari ataupun air. Nah, bisa seperti komputer, meja, papan tulis. Ada lagi? Papan tulis. Nah, iya, buku pelajaran, dan lain-lain. Nah, itulah pengertian dari gudang yang tertutup. Selanjutnya, untuk jenis gudang yang ketiga yaitu gudang setengah terbuka. Nah, untuk gudang setengah terbuka udah ada anak-anak yang tahu apa itu gudang setengah terbuka? Sepertinya masih belum tahu ya. Itu untuk gudang setengah terbuka ini dapat berupa gedung yang tidak terlalu terbuka dan tidak juga terlalu tertutup. Seperti gudang yang kita gunakan untuk menyimpan alat bangunan yang tidak bisa terkena cahaya matahari, tapi itu tidak dalam ruangan, hanya kita beri atap saja. Itu namanya gudang setengah terbuka. Nah, itulah dari penjelasan Ibu tentang mengenai jenis-jenis gudang. Dari yang penjelasan yang telah Ibu berikan, anak-anak sudah paham tentang jenis-jenis gudang. Nah, sepertinya sudah paham ya. Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis gudang. Untuk penjelasan Ibu selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kegunaan dari gudang. Nah, untuk kegunaan dari gudang ini, Ibu akan membaginya menjadi 4. Yang pertama, kegunaan dari gudang yang pertama yaitu gudang sebagai gudang pusat atau gudang induk. Gudang pusat atau gudang induk merupakan tempat penyimpanan barang setelah barang tersebut diadakan. Nah, selanjutnya untuk jenis kegunaan gudang yang kedua yaitu gudang persediaan atau gudang penyalur. Nah, di sini gudang penyalur ini merupakan salah satu gudang untuk menyalurkan sarana yang telah diadakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu gudang yang ketiga yaitu gudang transit. Gudang transit ini adalah gudang untuk penyimpanan sementara barang yang akan diberikan kepada tempat pengadaan. Nah, selanjutnya untuk jenis gudang yang terakhir atau yang keempat yaitu jenis gudangnya yaitu gudang pemakai. Nah, untuk jenis gudang yang keempat ini yaitu gudang pemakai. Gudang pemakai merupakan tempat penyimpanan yang digunakan oleh orang-orang yang akan menggunakan sarana prasarana tersebut atau proses pengadaan barang tersebut telah selesai, sehingga apabila barang-barang yang telah diadakan belum diperlukan, barang-barang tersebut dapat disimpan melalui gudang pemakai ini. Itulah dari kegunaan dari macam-macam gudang yang telah Ibu jelaskan. Ibu mohon anak-anak tetap perhatian terhadap materi yang Ibu berikan. Jangan ada yang tidur ataupun berbicara dengan temannya. Paham anak-anak? Sepertinya paham. Itu penjelasan Ibu mengenai kegunaan dari gudang. Penjelasan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang lokasi gudang. Nah, untuk lokasi gudang itu memiliki beberapa syarat untuk membuat lokasi gudang ini dapat digunakan dengan baik. Nah, untuk syarat-syaratnya Ibu telah membuat ada 7 syarat dari pembuatan dari lokasi gudang. Itu syarat yang pertama yaitu lokasi gudang tersebut
mudah dicapai oleh alat pengangkut. Nah, untuk pembuatan gudang tersebut harus di tempat-tempat yang mudah dicapai atau diperoleh oleh pengangkut dari barang tersebut. Seperti misalnya kita membuat gudang di tengah sawah, itu akan memberikan kesulitan bagi orang-orang yang akan mengangkut barang tersebut. Nah, alangkah baiknya kita membuat lokasi gudang di tengah-tengah kota ataupun di pinggir jalan. Itu akan lebih mempermudah akses bagi kendaraan yang akan meletakkan persediaan barang kita. Untuk itulah syarat yang pertama. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua. Anak-anak ibu udah ada yang tahu apa syaratnya? Sepertinya masih belum tahu ya, dan sepertinya anak-anak ibu masih minim informasinya atau ilmunya tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Ibu harapkan anak-anak lebih banyak membaca tentang materi kita, tidak hanya tentang penyimpanan sarana dan prasarana, tapi mencakup seluruh materi yang kita pelajari di sekolah. Ibu masuk lagi kepada penjelasan ibu tadi, yaitu tentang lokasi gudang. Syarat yang kedua yaitu bebas banjir dan tidak mudah terjadi kebakaran. Nah, kenapa lokasi gudang kita bebas dari banjir, harus bebas dari banjir? Karena apabila barang kita tersebut ada barang yang tidak bisa terkena air seperti komputer, meja, itu akan menimbulkan kerusakan terhadap barang tersebut, sehingga akan mengurangi daya guna barang tersebut. Dan kita harapkan untuk gudang-gudang yang akan dibuat itu adalah gudang-gudang yang lokasinya tidak rawan terjadi banjir. Seperti kita buat gudangnya di daerah-daerah yang telah bebas banjir, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ibu masuk kepada alasan yang ketiga, yaitu syarat yang ketiga, tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai di lokasi gudang atau penyimpanan kita tersebut. Kenapa harus tersedia fasilitas dari tempat penyimpanan kita atau gudang tersebut? Karena gudang tersebut bukan hanya tempat untuk menyediakan barang, tapi juga tempat untuk perawatan bagi barang-barang yang telah diadakan. Karena kalau perawatan dari barang tidak ada, barang tersebut akan rusak dimakan waktu. Karena adanya perawatan, maka barang tersebut akan tahan lebih lama. Nah, untuk fasilitas yang tersedia ini kita harus mempertimbangkan apakah ada air di sana atau apakah ada listrik di sana. Itu akan mempermudah kita untuk kegiatan penyimpanan. Nah, selanjutnya untuk syarat yang keempat, anak-anak ibu udah ada yang tahu? Sepertinya masih belum tahu ya. Untuk syarat lokasi yang keempat yaitu jauh dari perumahan padat penduduk. Nah, kenapa gudang harus jauh dari lokasi perumahan padat penduduk? Karena gudang tersebut merupakan tempat untuk barang-barang diangkut keluar masuk. Apabila barang-barang tersebut harus angkut keluar masuk di tengah-tengah perumahan yang padat penduduk, tentu kita akan mengganggu atau menjadikan kurang kondusifnya perpindahan barang tersebut. Nah, itu syarat lokasi gudang yang keempat. Sepertinya anak-anak ibu udah mulai bosan dengan penjelasan ibu, ya? Oh, tidak ya. Selanjutnya ibu jelaskan syarat lokasi gudang yang kelima. Yang kelima atau yang terakhir, syarat lokasi gudang yang terakhir yaitu syarat dari lokasi gudangnya, gudang tersebut lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Karena mengapa lokasi gudang harus lebih tinggi daripada sekelilingnya? Karena itu akan mencirikan bahwa bangunan tersebut merupakan lokasi gudang. Penjelasan selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang lokasi gudang. Nah, untuk lokasi gudang itu memiliki beberapa syarat untuk membuat lokasi gudang ini dapat digunakan dengan baik. Nah, untuk syarat-syaratnya ibu telah membuat ada 7 syarat dari pembuatan dari lokasi gudang. Itu syarat yang pertama, yaitu lokasi gudang tersebut mudah dicapai oleh alat pengangkut. Nah, untuk pembuatan gudang tersebut harus di tempat-tempat yang mudah dicapai atau
diperoleh oleh pengangkut dari barang tersebut. Seperti misalnya kita membuat gudang di tengah sawah, itu akan memberikan kesulitan bagi orang-orang yang akan mengangkut barang tersebut. Nah, alangkah baiknya kita membuat lokasi gudang di tengah-tengah kota ataupun di pinggir jalan. Itu akan lebih mempermudah akses bagi kendaraan yang akan meletakkan persediaan barang kita. Untuk itulah syarat yang pertama. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, anak-anak ibu udah ada yang tahu apa syaratnya? Sepertinya masih belum tahu ya, dan sepertinya anak-anak ibu masih minim informasinya atau ilmunya tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Ibu harapkan anak-anak lebih banyak membaca tentang materi kita, tidak hanya tentang penyimpanan sarana dan prasarana, tapi mencakup seluruh materi yang kita pelajari di sekolah. Ibu masuk lagi kepada penjelasan ibu tadi, yaitu tentang lokasi gudang. Syaratnya yang kedua. Syarat yang kedua yaitu bebas banjir dan tidak mudah terjadi kebakaran. Nah, kenapa lokasi gudang kita bebas dari banjir, harus bebas dari banjir? Karena apabila barang kita tersebut ada barang yang tidak bisa terkena air seperti komputer, meja, itu akan menimbulkan kerusakan terhadap barang tersebut, sehingga akan mengurangi daya guna barang tersebut. Dan kita harapkan untuk gudang-gudang yang akan dibuat itu adalah gudang-gudang yang lokasinya tidak rawan terjadi banjir. Seperti kita buat gudangnya di daerah-daerah yang telah bebas banjir, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ibu masuk kepada alasan yang ketiga, yaitu syarat yang ketiga, tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai di lokasi gudang atau penyimpanan kita tersebut. Kenapa harus tersedia fasilitas dari tempat penyimpanan kita atau gudang tersebut? Karena gudang tersebut bukan hanya tempat untuk menyediakan barang, tapi juga tempat untuk perawatan bagi barang-barang yang telah diadakan. Karena kalau perawatan dari barang tidak ada, barang tersebut akan rusak dimakan waktu. Karena adanya perawatan, maka barang tersebut akan tahan lebih lama. Nah, untuk fasilitas yang tersedia ini kita harus mempertimbangkan apakah ada air di sana atau apakah ada listrik di sana. Itu akan mempermudah kita untuk kegiatan penyimpanan. Nah, selanjutnya untuk syarat yang keempat, syarat yang keempat, anak-anak ibu udah ada yang tahu? Sepertinya masih belum tahu ya. Untuk syarat lokasi yang keempat yaitu jauh dari perumahan padat penduduk. Nah, kenapa gudang harus jauh dari lokasi perumahan padat penduduk? Karena gudang tersebut merupakan tempat untuk barang-barang diangkut keluar masuk. Apabila barang-barang tersebut harus angkut keluar masuk di tengah-tengah perumahan yang padat penduduk, tentu kita akan mengganggu atau menjadikan kurang kondusifnya perpindahan barang tersebut. Nah, itu syarat lokasi gudang yang keempat. Sepertinya anak-anak ibu udah mulai bosan dengan penjelasan ibu, ya? Oh, tidak ya. Selanjutnya ibu jelaskan syarat lokasi gudang yang kelima. Yang kelima atau yang terakhir, syarat lokasi gudang yang terakhir yaitu syarat dari lokasi gudangnya, gudang tersebut lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Karena mengapa lokasi gudang harus lebih tinggi daripada sekelilingnya? Karena itu akan mencirikan bahwa bangunan tersebut merupakan lokasi gudang. Alasan ibu selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai konstruksi gudang. Konstruksi gudang. Udah ada anak ibu yang tahu bagaimana konstruksi gudang yang baik? Sepertinya masih belum banyak yang tahu. Ibu akan menjelaskan bagaimana konstruksi gudang yang baik. Di sini telah ibu bagi beberapa syarat atau konstruksi gudang yang baik. Konstruksi gudang yang baik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Ada 4 pertimbangan sebelum membuat konstruksi gudang. Yang pertama, untuk pertimbangan yang pertama dalam membuat konstruksi gudang yaitu letak tiang. Nah, kenapa letak tiang sangat diperlukan dalam membuat suatu gudang?
Karena apabila kita meletakkan tiang di tengah-tengah bangunan, itu akan mempersulit kita dalam melaksanakan penyimpanan dari sarana dan prasarana. Karena mengapa? Tiang tersebut dapat menghalangi dari penyimpanan sarana kita. Misalnya kita akan menyimpan suatu mobil ataupun hal-hal yang lain, itu kalau misalnya ada tiang di tengah-tengah gudang, itu akan menghambat penyimpanan sarana dan prasarana kita. Itulah kenapa penempatan tiang sangat diperlukan, perlu diperhatikan dalam pembuatan gudang. Nah, yang kedua yaitu untuk syarat konstruksinya, yaitu yang kedua yaitu untuk pondasi. Nah, untuk pondasi dari gudang kita harus menggunakan pondasi yang baik. Karena mengapa? Apabila pondasi suatu bangunan itu tidak baik, maka gedung-gedung tersebut akan cenderung lebih mudah roboh. Karena mengapa? Konstruksi untuk bagian pondasinya tidak kuat. Jadi hendaklah sebelum membuat gudang kita harus memperhatikan dasar atau pondasi yang baik. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ukuran pintu. Nah, kenapa untuk membuat gudang kita harus memperhatikan ukuran pintu? Karena apabila gudang kita memiliki pintu yang kecil, itu akan menghambat memasukkan barang yang akan kita simpan. Misalnya, pintu kita hanya sebesar 1 kali 2 meter, sedangkan barang yang akan kita masukkan berukuran 3 kali 3 meter. Nah, hal tersebut dapat menghambat proses penyimpanan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan berapa ukuran pintu yang akan kita buat dalam membuat konstruksi gudang. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ukuran gudang. Kenapa ukuran gudang sangat diperlukan dalam pembuatan konstruksi gudang? Karena ukuran gudang ini akan menentukan apa yang akan kita simpan di dalamnya. Jangan sampai kita membuat ukuran gudang kecil sedangkan barang yang akan kita simpan banyak. Itu akan mengakibatkan kesalahan. Dan jangan pula kita akan menyimpan barang sedikit tapi gudang yang kita buat terlalu lebar. Itu akan membuang-buang anggaran untuk kita membuat gudang. Selanjutnya yaitu yang kelima atau yang terakhir yaitu kunci gudang. Kunci gudang juga harus diperhatikan dalam membuat gudang. Karena kenapa? Kunci gudang hendaklah dibuat menggunakan kunci yang bagus atau kunci yang tidak terlalu ribet gitu. Ibu selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang menempatkan barang pada tempat penyimpanan. Menempatkan barang pada tempat penyimpanan. Nah, untuk menempatkan barang di penyimpanan ini, kita tidak asal taruh aja barang yang akan kita simpan. Kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memeriksa dan meneliti barang. Karena kenapa kita harus memeriksa dan meneliti barang tersebut? Kita jangan asal taruh tentang barang yang akan kita simpan tersebut. Misalnya, barang tersebut tidak tahan air, tetapi barang tersebut kita dekatkan penyimpanannya dengan bahan yang terbuat dari air. Itu akan mengakibatkan kerusakan terhadap barang yang kita akan simpan. Itu adalah pertimbangan pertama dalam menempatkan barang. Yang kedua yaitu menempatkan barang yang disimpan. Untuk menempatkan barang yang disimpan ini, barang yang disimpan haruslah kita tempatkan pada tempat yang sesuai. Misalnya barang tersebut akan kita gunakan dalam jangka waktu dekat. Nah, apabila barang tersebut kita akan gunakan dalam jangka waktu dekat, maka alangkah baiknya kita letakkan barang tersebut di dekat pintu, karena itu akan memberikan kemudahan kepada kita ketika mengambil barang tersebut. Jangan kita letakkan barang yang akan kita gunakan dalam waktu dekat, tetapi kita letakkan di bagian belakang, sehingga kita akan dipersulit dalam proses pengambilan barang tersebut. Itu adalah pertimbangan yang kedua. Nah, untuk pertimbangan yang ketiga yaitu mencatat barang tersebut. Nah, untuk mencatat barang tersebut ini akan memberikan kita kemudahan. Karena mengapa? Apabila barang-barang yang telah kita simpan kita catat tempat penyimpanannya, itu akan lebih memberikan kepada kita kemudahan ketika akan mengambil barang tersebut. Kita tinggal melihat catatan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya untuk pertimbangan yang keempat. Untuk pertimbangan kita yang keempat yaitu
membuat kartu penyimpanan barang. Kenapa kita harus membuat kartu penyimpanan barang? Dengan dibuat kartu, barang yang akan kita ambil itu akan lebih terarah kemana barang yang akan kita ambil diletakkan. Karena dengan menggunakan kartu kita cuma perlu dengan scan barcode-nya saja. Selanjutnya, untuk pertimbangan yang keenam, pertimbangan yang keenam, kita harus menyediakan kelengkapan peralatan pemeliharaan. Kenapa kita harus menyediakan perlengkapan untuk pemeliharaan barang? Karena apabila barang tersebut diletakkan di gudang terus-menerus bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, atau berbulan-bulan, itu akan mengakibatkan kerusakan pada barang tersebut. Karena mengapa? Barang apabila tidak terpakai itu akan habis dengan sendirinya masa pakai dari barang tersebut. Sehingga kita harus melaksanakan pemeliharaan dari barang yang akan kita simpan tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Sampai pada penjelasan Ibu yang terakhir, yaitu tentang tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana. Tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, untuk tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana, tentu kita memiliki alasan atau tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana tersebut. Di sini terdapat beberapa tujuan dari menyimpan sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuan penyimpanan sarana dan prasarana yaitu agar barang tersebut tidak mudah rusak. Kenapa barang tersebut harus kita simpan? Agar barang tersebut tidak mudah rusak. Seperti contohnya, kita akan menggunakan barang tersebut tidak akan langsung kita gunakan ketika pengadaan berlangsung. Nah, untuk penyimpanan harus dilakukan dengan baik agar barang tersebut tidak rusak. Nah, itulah guna dari penyimpanan. Selanjutnya, tujuan dari penyimpanan yang kedua yaitu memudahkan dalam pengawasan. Nah, kenapa penyimpanan barang akan memberikan kita kemudahan dalam pengawasan? Karena dengan menyimpan barang, tentu kita akan melaksanakan administrasi yang baik. Dengan hal tersebut, kita akan mempermudah kita dalam melaksanakan pengawasan barang tersebut apabila barang tersebut dipakai atau tidak. Nah, itu tujuan penyimpanan yang kedua. Selanjutnya, untuk tujuan penyimpanan yang ketiga yaitu agar tersusun dengan rapi. Kenapa barang harus disusun dengan rapi? Karena apabila telah selesai kita menyimpan suatu barang, kita akan menggunakan barang tersebut kembali. Apabila barang tersebut tersusun dengan rapi, kita akan mudah untuk mengambil kembali barang yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, itulah 3 jenis dari tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu telah menjelaskan tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Ibu harapkan anak-anak dapat paham tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kuis yang akan dijawab oleh anak-anak Ibu. Bagi yang telah mendapatkan jawaban dari kuis tersebut, silahkan angkat tangan. Nah, pertama, Ibu akan memberikan kuis. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang jenis-jenis gudang. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu jenis-jenis gudang? Nah, sepertinya ada yang bisa menjelaskan. Telah Ibu jelaskan seperti sebelumnya, jenis-jenis gudang itu ada 3, yaitu yang pertama terbuka, tertutup, dan juga setengah terbuka. Nah, mari kita beri applause atau tepuk tangan untuk teman Ananda yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Mungkin demikian dari pembelajaran Ibu hari ini. Ibu harapkan apa yang telah Ibu jelaskan tentang penyimpanan sarana dan prasarana itu dapat dipahami dengan baik. Dan untuk minggu depan, Ibu akan menanyakan kembali tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, sepanjang penjelasan Ibu tadi, adakah anak-anak yang ingin bertanya tentang penjelasan dari Ibu? Nah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya karena sudah paham. Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Setelah ini anak-anak dapat pulang. Harap hati-hati di jalan. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang telah saya buat. Dalam video tersebut terdapat keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika melaksanakan pembelajaran. Di antaranya keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi variasi, keterampilan memberi kepenguatan, dan juga
keterampilan-keterampilan lainnya. Demikian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.